Kita isi air deterjen sampai dirasa cukup. Kemudian nanti kita tunggu beberapa saat sampai ada tanda kalau di toples itu kelihatan ya sedikit ada pengendapan, baru kita lakukan penyedotan seperti yang tadi kita lakukan ya. Kita ulangi 2-3 kali udah cukup. Kita aduk-aduk rata ya, biar lapisan yang ketiga emasnya itu lepas dari lumpur. Kalau pakai skala besar ya, menengah atau besar itu sobat bisa pakai alat lain ya, bisa dipadu-padankan ya, padu-padankan alat-alat yang saya gunakan ini hanya sebagai contoh. Yang penting prinsip kerjanya itu sama. Kita tunggu sebentar, ini sudah ada sedikit pengendapan. Kita juga lihat sudah ada emas ya, debu emas, pasir emas yang sudah mulai mengendap menuju ke paling bawah ya. Kita tunggu beberapa saat, lalu kita nanti sedot pakai selang. Untuk toples bisa diganti dengan drum atau tangki atau tong. Untuk selang bisa diganti dengan pompa celup ya, yang untuk kolam. Sedot sampai kira-kira di lapisan 2, lapisan lumpur. Nah, setelah airnya habis, kita bisa ulangi lagi. Kita tambahkan air deterjen ya. Tambahkan air deterjen. Kita ulangi, saya contohkan di sini 3 kali. Tuang air deterjen secukupnya ya, dirasa cukup. Kita aduk-aduk lagi sampai merata biar emasnya itu terlepas ya, tidak terikat dengan lumpur. Dan lumpur ataupun tanah itu bisa naik ya, naik lalu kita sedot. Air yang tadi kita sedot kita tampung di tempat lain, terus diendapkan, yang nantinya air itu bisa digunakan lagi. Jadi kita sangat berhemat air. Meskipun airnya itu tidak terlalu bening ya, masih keruh, itu masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan karena prinsip metode ini pengambilan material lapisan demi lapisan gitu. Jadi jangan khawatir emasnya itu akan hilang, enggak. Lapisan emasnya itu yang paling bawah itu pasti aman selama prinsip kerja ini dipraktekkan dengan benar. Untuk skala besar, misalkan pakai drum atau tong, ataupun sistem karpet atau bol atau meja goyang, meja getar, itu mereka rata-rata pemakaian airnya itu boros. Dia pakai air yang banyak, dan airnya itu sebaiknya pakai air yang jernih, air yang bening. Jadi bisa dibilang airnya itu sekali pakai. Kalau metode ini airnya itu bisa digunakan berkali-kali, berulang-ulang ya, daur ulang air gitu. Jadi sangat hemat air. Kalau contoh saja kalau pakai metode meja goyang, meja getar, kalau pakai air keruh gak akan berhasil, susah berhasil ya. Karpet pun gitu, susah berhasil. Kemudian pakai sistem bol juga harus menggunakan air yang bersih, air yang jernih ya. Jadi sistem karpet, tong, bol, meja goyang, meja getar itu rata-rata penggunaan air sangat boros. Air pun sekali pakai dan harus pakai air yang bening. Setelah disedot di lapisan kedua ya, nanti kita saya contohkan dalam hal ini 3 kali saja. Setelah itu kita dulang. Nanti saya jelaskan gimana caranya kalau pakai tong ya, pakai tong, drum atau tangki yang gede, yang notabene itu nggak bisa dilihat, nggak
transparan seperti toples. Gimana caranya untuk mengambil lapisan 1 dan 2, nanti saya jelaskan ya. Nah, ini yang tersisa itu lapisan ketiga, lapisan emas yang mengendap. Toples yang saya pegang ini katakanlah wadah pertama, sedangkan air yang tadi kita sedot itu ditampung di wadah kedua. Kalau sobat ingin memfiltrasi lagi wadah kedua itu boleh, biar nanti lebih maksimal ya. Mungkin sobat takut ada emas yang ikut lari atau kesedot. Jadi di wadah kedua itu bisa dilakukan proses yang sama seperti di wadah yang pertama tadi. Terserah mau 1 kali proses di wadah pertama pun bisa, ataupun yang wadah kedua yang tampungan air tadi mau diproses lagi boleh, terserah. Baskom yang warna hitam itu air bekas cucian juga, air filtrasi jadi keruh. Gak apa-apa, karena metode ini pakai air keruh pun masih bisa. Kita lihat ya, kita dulang manual. Anggap saja ini proses terakhir ya dari proses filtrasi pakai yang toples tadi. Proses terakhir itu didulang. Metode PLL ini digunakan pada awal proses pemisahan ya, awal ataupun tahap pertama. Selanjutnya untuk tahap kedua, sobat bisa pakai cara lain, misalkan pakai karpet, dulang, atau bol ya, terserah, disesuaikan aja.